Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahma Salama Nur Ajijah akan memaparkan hasil penelitian saya mengenai penerapan augmented reality pada praktikum fisika untuk meningkatkan pemahaman konsep peserta didik pada materi listrik dinamis. Adapun yang melatar belakangi penelitian ini yaitu pembelajaran fisika menurut kurikulum Merdeka memiliki tujuan diantaranya ialah agar peserta didik memiliki kemampuan menguasai konsep dan prinsip fisika, serta mempunyai keterampilan pengembangan pengetahuan dan sikap. Salah satu cara untuk mengembangkan keterampilan yang diharapkan dalam kurikulum Merdeka yaitu melalui kegiatan praktikum. Kegiatan praktikum ini sangat penting untuk peserta didik karena selaras dengan tujuan pembelajaran yang hendak dicapai, juga dapat membantu peserta didik dalam mengembangkan pemahaman terhadap metode yang digunakan untuk mempelajari konsep materi dalam pembelajaran. Data hasil survei yang diperoleh dari hasil wawancara dengan guru mata pelajaran IPA di SMP Negeri 2 Bandung menunjukkan bahwa 90% dari jumlah peserta didik kelas 9 di sekolah tersebut dapat lebih memahami materi dengan praktikum. Pada dasarnya, konsep dalam fisika ini terbagi menjadi dua jenis, yaitu konsep yang konkret dan abstrak. Konsep yang bersifat abstrak ini sulit untuk digambarkan atau diketahui secara langsung, sehingga membuat peserta didik sulit untuk memahami konsep tersebut. Maka dari itu, praktikum real di dalam laboratorium tidak dapat menjelaskan konsep fisika yang bersifat abstrak. Salah satu materi fisika yang bersifat abstrak yaitu materi listrik dinamis karena sulit divisualisasikan sehingga menyebabkan peserta didik kesulitan dalam memahami konsep fisika yang abstrak tersebut. Berdasarkan perkembangan teknologi zaman sekarang, augmented reality dapat digunakan sebagai media pembelajaran yang dapat menggambarkan konsep fisika yang bersifat abstrak dan mampu menampilkan fenomena mikroskopis. Nah, salah satu media ini dapat memudahkan peserta didik dalam memahami konsep materi fisika yang bersifat abstrak. Berdasarkan pemaparan di atas, maka saya melakukan sebuah penelitian mengenai penerapan augmented reality pada praktikum fisika untuk meningkatkan pemahaman konsep peserta didik pada materi listrik dinamis. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk meningkatkan pemahaman konsep fisika peserta didik pada materi listrik dinamis melalui penerapan augmented reality pada praktikum fisika. Penelitian ini dilaksanakan di SMP Negeri 2 Bandung dengan metode penelitian deskriptif kuantitatif untuk mengetahui peningkatan pemahaman konsep peserta didik berdasarkan hasil pretest dan posttest. Populasi penelitian ini adalah peserta didik kelas 9J SMP Negeri 2 Bandung pada tahun ajaran 2023-2024 dengan menerapkan teknik convenience sampling dengan memilih salah satu kelas sebanyak 32 peserta didik yang diajar menggunakan media augmented reality dalam praktikum fisika. Pemilihan kelas berdasarkan rekomendasi dari guru IPA dengan pretest diberikan kepada peserta didik sebelum menggunakan media, sedangkan posttest diberikan setelah peserta didik menggunakan media augmented reality. Hasil pretest dan posttest menggunakan skor Cohen's d effect size untuk menentukan keefektifan penelitian menggunakan persamaan berikut. Nah, selanjutnya, skor Cohen's d effect size yang diperoleh ini disesuaikan dengan kriteria seperti pada tabel 1. Penelitian ini melalui 4 tahapan, yaitu yang pertama ada perencanaan atau planning. Perencanaan penelitian ini dimulai dari melakukan asesmen diagnostik dengan menyebarkan kuesioner untuk mengetahui karakteristik peserta didik. Kemudian membuat modul ajar, LKPD, dan instrumen penelitian. Setelah itu memvalidasi modul ajar, LKPD, dan instrumen penelitian. Tahap yang kedua yaitu pelaksanaan tindakan atau action. Pelaksanaan tindakan berisi kegiatan praktikum menggunakan model pembelajaran
Problem-Based Learning atau PBL yang dimulai dari kegiatan pendahuluan meliputi salam, kesiapan peserta didik, absensi, apersepsi, motivasi, tujuan pembelajaran, dan pengerjaan pretest. Kegiatan inti ini meliputi alur kegiatan PBL mulai dari orientasi peserta didik sampai pada kegiatan kesimpulan. Dan kegiatan penutup meliputi refleksi dan pengerjaan post-test. Tahap yang ketiga yaitu pengamatan selama kegiatan praktikum yang melibatkan peserta didik dengan melihat keterlibatan, keaktifan, dan kemampuan peserta didik dalam kegiatan praktikum. Pengamatan dilakukan dengan menganalisis hasil pengerjaan LKPD oleh peserta didik yang dilakukan melalui rubrik penilaian. Dan tahap yang terakhir yaitu tahap tindak lanjut atau refleksi. Analisis tes objektif yang dilakukan berupa pretest dan post-test dengan jumlah peserta didik sebanyak 32. Analisis statistik dengan menghitung hasil pretest dan post-test menggunakan skor Cohen's d effect size dan seberapa besar pengaruh augmented reality dalam peningkatan pemahaman peserta didik. Selanjutnya yaitu hasil dan pembahasan penelitian. Yang pertama ada media pembelajaran augmented reality. Media ini merupakan aplikasi yang dapat digunakan dengan cara menekan tombol perintah yang sudah disediakan dalam handphone. Penggunaan media pembelajaran ini dengan pokok bahasan listrik dinamis yang diterapkan ini telah tersedia menu-menu yang bisa dijalankan sesuai dengan kebutuhan peserta didik melalui handphone sesuai dengan kurikulum Merdeka. Menu-menu tersebut berisi praktikum hukum ada rangkaian listrik, petunjuk penggunaan aplikasi, profil pembuat aplikasi, dan tombol untuk keluar aplikasi. Adapun menu-menu tersebut dapat dilihat pada gambar dalam slide ini. Pada penelitian ini, LKPD yang dibuat menggunakan model pembelajaran problem-based learning. Model PBL ini menekankan pada pembelajaran berbasis masalah dan berpikir kritis peserta didik. Berdasarkan hasil analisis LKPD PBL yang dijawab oleh peserta didik, 80% hasil pekerjaan peserta didik mampu mencapai indikator pembelajaran. Hal ini dibuktikan dengan peserta didik dapat merumuskan masalah dengan baik, dengan memberikan beberapa pertanyaan. Ketepatan peserta didik dalam menyusun rangkaian seri dan paralel. Hasil dari rangkaian yang telah dibuat itu kemudian di-scan menggunakan aplikasi augmented reality, kemudian didokumentasikan dan diletakkan pada LKPD. Peserta didik dapat menuliskan hasil pengamatan dengan menuliskan karakteristik rangkaian seri dan paralel. Nah, sebagian besar peserta didik ini dapat menjelaskan bahwa rangkaian seri disusun dalam satu baris ataupun satu deret. Tidak ada arus yang bercabang, cahaya lampu cenderung menjadi lebih redup, dan jika salah satu beban listrik yang terputus, maka seluruh aliran pun akan ikut terputus. Sedangkan pada rangkaian paralel, disusun secara bertingkat, ada arus yang bercabang, cahaya lampu cenderung menjadi lebih terang, dan jika salah satu beban listrik terputus, maka komponen lainnya akan tetap hidup. Adapun salah satu LKPD kelompok hasil jawaban peserta didik dapat dilihat pada gambar pada slide ini. Selanjutnya, analisis data. Hasil penelitian penerapan augmented reality pada materi listrik dinamis ini melalui kegiatan praktikum dengan jumlah 32 peserta didik berhasil meningkatkan pemahaman konsep fisika peserta didik. Hal ini dibuktikan dengan kenaikan pada nilai post-test yaitu minimumnya 20 dan maksimumnya 90. Nah, pada tabel di sini juga dapat dilihat bahwa standar deviasinya pada pretest sebesar 17,308 dan posttestnya sebesar 16,932. Adanya penurunan standar deviasi ini menandakan bahwa nilai antara peserta didik itu rendah dan tinggi menjadi lebih terkendali. Untuk menunjukkan keberhasilan penelitian ini, tidak hanya memiliki standar deviasi yang rendah, tetapi perlu melakukan uji normalitas. Uji normalitas ini dilakukan untuk mengetahui apakah data yang diuji berdistribusi normal atau tidak.
Pengujian normalitas ini menggunakan teknik Kolmogorov-Smirnov dengan bantuan SPSS. Data dapat dikatakan berada pada distribusi normal jika memiliki nilai signifikan P-nya lebih dari 0,05. Dan apabila nilai signifikannya itu kurang dari 0,05, data yang diperoleh dikatakan tidak normal. Nah, berdasarkan data yang diperoleh pada penelitian ini, nilai pretest dan posttestnya itu tidak berdistribusi normal, sehingga untuk menganalisis data pretest dan posttest ini menggunakan analisis non-parametrik berupa uji Wilcoxon untuk menguji ada dan tidaknya perbedaan antara nilai pretest dan posttest dan keterpengaruhan dari data yang diuji. Nah, berdasarkan tabel yang diperoleh ini, nilai P-nya sebesar 0,000. Hasil tersebut menunjukkan nilai signifikan kurang dari 0,005. Artinya terdapat perbedaan rata-rata signifikan antara nilai pretest dan posttest. Maka dari itu dapat diambil kesimpulan, yaitu terdapat pengaruh penggunaan penerapan augmented reality pada praktikum fisika untuk meningkatkan pemahaman konsep peserta didik pada materi listrik dinamis. Kesimpulan dari hasil penelitian ini yaitu bahwa berdasarkan hasil pretest dan posttest menggunakan skor Cohen's d effect size yang menunjukkan dampak yang sangat besar, yaitu sebesar 1,5333. Dari data pretest dan posttest tersebut juga terdapat peningkatan rata-rata nilai dari 36,875 menjadi 63,125 dengan standar deviasi yang menurun, menandakan bahwa nilai antara peserta didiknya itu rendah dan tinggi menjadi lebih terkendali. Hasil uji normalitas dari data yang diperoleh menunjukkan bahwa data itu tidak berdistribusi normal, sehingga data tersebut menggunakan analisis non-parametrik berupa uji Wilcoxon dan diperoleh nilai bahwa P sebesar 0,000. Hasil tersebut menunjukkan nilai signifikan kurang dari 0,05. Artinya terdapat perbedaan rata-rata signifikan antara nilai pretest dan posttest. Maka dari itu dapat diambil kesimpulan terdapat pengaruh penggunaan penerapan augmented reality pada praktikum fisika untuk meningkatkan pemahaman konsep fisika pada materi listrik dinamis. Jadi, teknologi AR ini sebagai pendekatan inovatif dalam proses pembelajaran fisika. Sekian yang dapat saya paparkan atau saya sampaikan. Mohon maaf bila terdapat kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.